Komisi Advokat Bapak Dr. Haji Sani Maharasi Tompul, SHMH, yang kami hormati Koordinator Wilayah Penadi Sultra Bapak Syahiruddin Lajib SHMH, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Bos Kolaka Ibu Rizka Ekamayasari SHMH, yang kami hormati Ketua DPC Penadi Kolaka Bapak Rustam Musa SHMH, yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Bapak Haji Samsul Rijal SHMH, yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Bapak Isna Mahana SHMH, yang kami hormati Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dirabia SHMH, dan yang sama berbahagia tamu undangan dan peserta PKPA Angkatan Pertama yang telah hadir di ruang ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Aula Hotel Express Kolaka dalam kegiatan pendidikan khusus profesi advokat Angkatan Pertama pada hari ini, Rabu 25 Oktober tahun 2023. Salawat serta salam lalu kita sanjungkan kepada sosok agung yang mulia dan teladan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, hadirin tamu undangan yang sama berbahagia, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama membuka acara dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Barani. Hadirin disilahkan berdiri. Berjuang untuk bela mahkota negara demi keadilan. Hadir untuk semua melayani dan melindungi perlindungan mahkota Indonesia. Tak pernah lemah dalam berjuang.
integritas dan tugas bersatu berani, jaya berani, hiduplah advokat Indonesia. Bersatu berani, jaya berani, hiduplah advokat Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Panitia PKPA kepada Bapak Dr. Muhammad Asari ALSH LLM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terpelajar dan kami hormati Rektor Universitas 19 November Polaka, Bapak Dr. Haji Nurisan ML Enfor. Yang terpelajar dan kami hormati Wakil Ketua Umum Bidang PKPA Peradi Bapak Dr. Haji Soli Mangaras Tompul SHMH. Yang terpelajar dan kami hormati Koordinator Wilayah Peradi Sulawesi Tenggara Bapak saya panggil kandidat doktor, beliau sedang menjadi doktor ya. Bapak kandidat doktor Haji Sahaduddin Latif SHMH. Yang terpelajar dan kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Polaka atau yang mewakili dalam hal ini adalah Bendahara 1 Dewan Pimpinan Cabang Peradi Polaka, yaitu Bapak kandidat doktor Haji Jumas SHMH. Yang terpelajar dan kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas 19 November Polaka, bisa beliau kandidat insyaallah akan boleh tiga juga ini tua Ibu Eka Rizky Kemasar SHMH. Yang terpelajar dan kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas 19 November Polaka, Bapak Haji Samsudin SHMH. Yang terpelajar dan kami hormati Wakil Dekan Bidang Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas 19 November Polaka, Bapak Ihsan Ahmad SHMH. Yang terpelajar dan kami hormati para narasumber PKPA. Yang terpelajar dan kami hormati rekan-rekan panitia PKPA Peradi kerjasama OSN Angkatan Pertama, dan juga rekan-rekan sejawat Komisi Nurbilir Peradi Oto DPC Polaka, dan rekan-rekan sejawat para dosen Fakultas Hukum dosen Polaka. Yang kami banggakan dan kami sayangi para peserta PKPA Peradi kerjasama OSN Polaka Angkatan Pertama tahun 2023. Sebelum memulai laporan kegiatan ini, izinkanlah kami dari panitia menyampaikan permohonan maaf dan sedalam-dalamnya sekiranya yang datang hari ini menyambut Bapak Wakil Ketua Umum DPR Peradi adalah Bapak Ketua kami Pak Rustam Musa, berhubung karena beliau tiba-tiba mendapatkan undangan untuk wisuda anaknya sehingga beliau beralasan. Sebenarnya diganti oleh Bapak Sekretaris, cuma Sekretaris sekarang juga kendali dalam pelaksanaan kewajibannya itu mendampingi klien. Karena seorang advokat ketika sudah tekan kontrak, mau tidak mau harus hadir di waktu sidang. Kalau tidak, yang rugi adalah kliennya. Kalau tidak datang, maka nanti bisa prestasi kita. Begitupun yang penginjaman terselesainya Pak, jadi semua ada perkaranya di Makassar, waktu juga ada. Sehingga yang berkenan hadir hari ini adalah Bapak Bendahara 1 kita
Bapak Kandidat Dr. Haji Jumat Esa Ahmad. Kebetulan beliau juga berpanitia, jadi standby di sini. Selanjutnya izinkanlah kami melaporkan kegiatan PKPA Pradi kerjasama USN atau Universitas 19 November Pelaka. Saya perpanjang Pak namanya, jangan sampai salah sebut. Karena baru-baru ini UNS tempat saya sedikit salah sebut kepanjangannya. Ya, sebenarnya kepanjangan Universitas 11 Maret Surakarta, dalam putusan disebut Universitas Negeri, kesalahan total. Sehingga ini saya perpanjang terus Universitas 19 November Pelaka. Kalau disingkat USN Pelaka, jadi mohon ini perhatian, jangan sampai salah sebut. Dalam perkara kita catat formil ya. Nah, dalam kegiatan PKPA ini pesertanya itu berjumlah awalnya 16 orang, Pak. Iya, 16 orang saking sedikitnya sehingga kita minta bantuan dari Ketua DPC Pelaka, Bapak Rustam Musa, dan sementara dan dibantu oleh Ibu Bondar Departemen kami, dosen kami, Ibu Yeni Herani, bantuan dana segera sebagai terselenggara. Karena alhamdulillah ini sudah mendekati hari hanya bertambah dan menjadi 25 orang. Jadi 25 orang sekarang. Ini insya Allah ya 25 orang ini insya Allah tahun depan bertambah lagi insya Allah 60 orang Pak. Insya Allah itu harapannya. Nah dari 25 orang itu berasal dari ada yang sudah bekerja, ada yang belum. Jadi di sini ada dari pihak instansi pemerintah yang berlatar belakang sarjana hukum ingin ya menjadi pengacara ketika nanti sudah pensiun. Ya, insya Allah. Nah dari 25 itu ada juga alumni, yang kebanyakan alumni. Dan pada kegiatan hari ini anggaran PKPA itu berasal dari iuran peserta juga plus ya inilah kehebatannya Fakultas Hukum dan Universitas 19 November Pelaka. Ya, kan itu memberikan bantuan dana segar kepada alumni yang mengikuti PKPA ini. Awalnya cuma 1 juta Pak, tapi lama-kelamaan karena masih ada anggaran sisa, kita naikkan 2 juta. Sebenarnya kotanya orang, ya, kotanya sebanyak 40 orang, tapi hanya 20 orang yang mendaftar alumni, maka supaya uangnya yang mubasir, saldo kita naikkan ke Kabupaten menjadi 2 juta. Insya Allah itu bisa dari 7 juta, insya Allah. Kalau bisa, tapi jangan berharap 2 juta ya, ini baru ancang-ancang. Tapi juga 1 juta sudah pasti. Ya, ya 2 juta itu dalam proses, insya Allah ya. Kemudian, mengapa itu kami berikan sumbangan bantuan? Karena ini bukti penghargaan universitas, ya, bukti kesungguhan hati dalam melakukan MOU dengan Ferrari, DPR Ferrari. Ini bukti kesungguhan kami bahwa kami melakukan MOU tidak semata-mata hanya ingin cari kertas saja, tapi betul-betul ingin melaksanakan isi dari MOU itu. Dalam kerjasama itu hanya dalam mutualisme, ya kita OSN juga membutuhkan itu, ya peran itu juga membutuhkan. Izin melaporkan Pak Ketua Umum Pak Ansari, sebenarnya Fakultas Hukum itu sudah diserang pada berbagai macam organisasi advokat. Hanya di dalam itu ada dosennya saya, Pak Beni sama Pak Asrabi, ini dosen-dosen yang kebetulan kami ini ada kebetulan kami senang di Pradi Otto misalnya, ya. Pradi Otto kami senang memang, dan itu Pradi asli ketika. Ini yang pemerintahan ini penting. Jadi sebelum Pradi ini dilaksanakan Pak Wakil Ketua izin melapor, sebelumnya sudah ada memang MOU dengan organisasi lain, ya. Tapi hari berganti hari masih UEK, ya kita ganti dengan MOU dengan DPC Ferrari Pelaka dan DPR Ferrari. Insya Allah kerjasama ini, kegiatan ini akan terus berlangsung, ya. Nah, bantuan kepada alumni itu yang kami tolong jangan iri ya. Ini Pak, sekedar informasi kalau mau masuk dari Fakultas Hukum akreditasinya sudah B-nya bilang berarti dalam setara dengan sangat baik, tinggal 1 tingkat lagi atau menjadi unggul. Insya Allah dengan kegiatan yang selanjutnya ini
kegiatan PKPA yang berkelanjutan ini dan tidak pernah putus setiap tahunnya, insya Allah itu menjadi syarat mutlak untuk mencapai akreditasi unggulan. Ini menambah itu, ya luar biasa. Karena ini menambah itu juga memperbagus jaga kita, lulusan kita mendapatkan pekerjaan. Jadi inilah penasihat saya, Pak. Jadi Bapak Ibu dan semua peserta PKPA Fakultas Hukum saat ini itu saya sejak menjadi PTMB, jadi kami ada PTMB Pak. Kebetulan ini baru dilantik di negeri tahun 2014. Itu sejak menjadi PTMB maka Fakultas Hukum itu sudah mendapatkan akreditasi B. B yang kalau sudah sekarang kesetarakan dengan istilah sangat baik. Tinggal satu tingkat Pak menjadi unggul. Jadi ini saya ceritakan supaya ini dari BPM Peradi tidak was-was kerjasama yang aneh Pak. Ya. Kami kok fakultas abal-abal ini negeri satu-satunya negeri di kabupaten loh ini, tidak ada tempat lain. Karena itu kalau negeri itu kalian di provinsi, kita ini di kabupaten. Kabupatennya pun bukan kabupaten besar, kabupaten kecil, tapi ada perguruan tinggi negeri. Dan insya Allah dengan terus melakukan MU dengan kita, insya Allah Peradi akan jaya pulang, terutama di daerah. Insya Allah ketika orang mengucapkan USN, advokat, maka itu kita akan Peradi waktu. Peradi waktu saja. Demikian laporan singkat ini saya kira tidak layak kalau saya panjang lebar karena pasal ini sudah jam 12 sudah harus ada di bandara. Karena jam 1 karena berangkat pesawatnya jam 2 untuk membawa kalian materi ke sana. Beliau adalah dosen, ya, dokter pendidikan. Salah satu kriteria yaitu selalu kemana-mana terbang membawa materi. Demikian laporan ini, demikian kurang ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan DPR Peradi yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang PKPA Bapak Dr. Haji Salim Manara Sitompul SHMH. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, Pak Rektor Universitas 19 November Sulawesi yang saya hormati, Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas 19 November Kuala. Takut salah di protes. Pak Latif yang saya hormati, Forum Peradi Sulawesi Tenggara serta kawan-kawan saya yang ada di Kuala, juga saya Kuala dan juga di Bandara. Bapak Ketua DPD Kuala pun kemarin sempat bertemu saya. Beliau minta maaf tidak bisa hadir dan sudah minta izin kepada kami dan kami pun mengizinkan kepada beliau dan kebutuhannya yang sedang menghadapi sudah di Makassar. Yang pertama saya mengucapkan mohon maaf Pak Rektor dan ada keterlambatan ini. Jadi kami dari Kendari itu sudah cukup pagi datang untuk menghadiri tepat waktu pukul 8 di Balai Kendari. Karena sesuatu dan lain hal lalu lintas yang begitu macet, maka kami baru bisa tiba pada hari dan jam yang lewat yang telah ditentukan. Dan ini pun nanti secara pribadi saya harus kembali ke Jakarta pada Rektor karena besok pagi saya mengisi materi di Bapenas. Jadi tidak bisa lama saya di Kota Kuala. Nah,
Kota Kolaka ini adalah kota yang pertama saya kunjungi. Setelah saya berkunjung di kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bogor. Nah, ini kota kedua, kabupaten kedua yang saya kunjungi. Nah, atas nama Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Rektor, Pak Rektor dan Bu Dekan yang telah berkenan menjadi mitra kami di dalam melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat. Nah, pendidikan khusus profesi advokat yang akan dan sedang berjalan pada hari ini di Kolaka, perlu Ibu Bapak ketahui bahwa pendidikan khusus profesi advokat ini hakikatnya adalah sama seperti ketika Mahkamah Agung memilih calon hakim. Pendidikan itu juga sama ketika Kejaksaan Agung memilih calon jaksa. Pendidikan ini juga sama seperti ketika Mabes Polri memilih calon polisi. Nah, pendidikan calon hakim, calon jaksa, calon polisi oleh negara itu diberikan mandatnya kepada institusi negara. Sedangkan pendidikan profesi advokat kita yang diberikan mandat oleh negara untuk mendidik calon advokat sesuai dengan Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, pendidikan ini seperti ini kita laksanakan begitu cepat dan singkat Pak Rektor dan Ibu Dekan. Idealnya pendidikan khusus profesi advokat ini dari segi waktu ini minimal setahun Pak Rektor. Namun karena berbagai pertimbangan yang kami putuskan 20 tahun yang lalu, maka pendidikan ini kami laksanakan seperti ini. Nanti akan kami terangkan kepada Ibu dan Bapak yang mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, mengapa pendidikan advokat kok kesannya seperti khusus, ya, singkat, cepat, dan padat. Itu nanti ada cerita yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Nah, pesan moralnya apa? Pesan moralnya adalah pendidikan ini sudah cepat, sudah padat, maka jangan dipermudah. Ikuti pendidikan ini dengan baik. Pendidikan inilah yang akan menghantarkan Ibu dan Bapak nanti kelak untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat. Nah, untuk menjadi seorang advokat, kalau di negara kita itu diatur, ada mekanisme yang mengatur di Undang-Undang 18 Tiap negara merekrut advokat itu tidak sama, beda. Indonesia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Jepang, dan seperti tidak sama. Sebagai contoh misalnya kalau Ibu dan Bapak ya, yang Anda dalam ruangan ini, Anda berangkat ke Jepang, berarti kan di Jepang. Pendidikan advokat di Jepang itu 2 tahun ulamanya, dan mereka dilaksanakan menggunakan metode yang sangat bagus. Maka hasilnya pun sangat bagus. Nah, mudah-mudahan di kita pun demikian. Walaupun cepat pendidikannya, hasilnya pun akan lebih bagus dari yang ada di negara Jepang. Itu harapan kami seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, Pak Rektor, Ibu Dekan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan saya pun nanti tidak bisa lama ada di Kolaka karena nanti pukul berapa Pak saya harus bertolak ke Jakarta, pukul jam 1. Jadi artinya saya berkolaka hanya minum air di Pak Rektor, hanya minum air, nanti sedikit menyampaikan materi, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian. Demikian sambutan atas nama Ketua Umum DPD Pradi, Profesor Dr. Hasibuan. Jadi di Pradi itu tidak ada istilah Pradi Oto, Pak Asri, dan ada tuh Pradi. Walaupun ada orang-orang yang mengklaim diri sebagai Pradi itu biasa, itu dinamika. Yang Pradi tetap Pradi, tidak membawa NKRI dan lain. Nah, Pradi itu adalah organisasi advokat yang dilahirkan oleh Undang-Undang 18 Tahun 2003. Nanti pun kita bahas. Demikian yang dapat kami sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Pak Rektor dan Ibu Dekan serta Ibu dan Bapak yang hadir dalam forum hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, acara selanjutnya
Sambutan Rektor Universitas 19 November Kolaka sekaligus membuka secara resmi kegiatan pendidikan khusus profesi advokat angkatan pertama kepada Bapak Dr. Haji Nurkisan HMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu dan budaya besar beriman. Yang pertama, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat Bapak Dr. Ali Sami Mengarasi Kompolis. Selamat datang di Kolaka, khususnya di Universitas 19 November Kolaka. Yang saya hormati Koordinator Wilayah Pradisutra Bapak Sumberdi Latif Kesehatan. Selamat datang di Kolaka. Beliau itu sudah kandidat itu yang yang saya hormati yang mewakili PDPC pada Ibu Kolaka. Yang saya hormati Bu Dekan Fakultas Hukum saya Kolaka. Yang saya hormati seluruh ada Pak WD 1, Ketua Penelitian dan seluruh sivitas akademik khususnya di Fakultas Hukum yang sempat hadir pada hari ini. Pertama, tentu kami menyampaikan ucapan selamat ini dan sukses atas terselenggaranya kegiatan ini, yang khususnya pada kegiatan pendidikan khusus profesi advokat, dan ini adalah untuk yang pertama Pak kita laksanakan di USN Kolaka. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, sustainable, kita mengawali dan itu kita berharap kegiatan ini bisa berlanjut. Semoga kegiatan ini juga bisa membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya bagi profesi advokat di masa yang akan datang, khususnya bagi pradi Indonesia, pradi Jawa Kolaka, serta bermanfaat itu bagi kepentingan negara kita, nusa dan bangsa kita. Mungkin mengawali sambutan tidak terlalu panjang, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh bahwa ini terkait dengan USN Kolaka. Jadi memang jaga rawan, jadi dari seluruh universitas 11 Maret bertepatan untuk bersama dengan keluarga. Jadi mungkin di awal saya menjelaskan ke Pak Ketua Umum bahwa USN Kolaka sebenarnya dia merupakan embrio dari studi. Jadi studi Kolaka ketika itu di bawah Sunan Pemda Kolaka ketika itu Pak. Lalu salah satu visi Pak Bupati ketika itu Pak Buhari Mata itu di bidang pendidikan adalah meningkatkan status studi Kolaka itu menjadi universitas swasta itu tahun 2005 gitu. Lalu Pak Bupati waktu itu mempercayakan kepada Bapak Dr. Asari atau sebelumnya yang mengenai proyek ini. Beliau memimpin selama kurang lebih 16 tahun, 10 tahun di era swasta, kemudian 8 tahun 20 tahun dia ketika USN Kolaka menjadi negeri. Jadi USN Kolaka ini menjadi negeri tahun 2014. Dan memang ini dalam proses ini berjalan karena memang yayasan ketika itu memang yang sangat jelas, sehingga dalam hal proses peningkatan statusnya itu alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana dengan fakultas hukum?
salah satu memang yang menjadi pesanan PTG pada saat peningkatan status dari sekolah tinggi menjadi universitas itu adalah perbandingannya 60 eksak dan 40 keindustri. Salah satu di antara itu adalah ilmu hukum, fakultas hukum yang hari ini memang program studi yang pertama kali mendapatkan akreditasi B, versi B itu kalau sekarang baik sekali itu adalah ilmu hukum di bawah fakultas hukum itu. Yang lainnya menyusul dari tahun ke tahun sudah di tingkat prodi itu sudah bertambah setiap tahun seperti itu. Nah, bagaimana dengan itu? Mungkin kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar. Salah satu memang yang penting bagi kita untuk melihat akreditasi itu, nah, karena hukum ini oleh legalnya kami berikan Pak, coba sekarang revisi bagaimana menjadi unggul. Nah, sehingga kami dari pimpinan kita mensupport, silakan dikerjakan, lalu kegiatan kita mengadakan output atau target-target capaian yang harus direalisasikan. Nah, kegiatan hari tentu tidak lepas dari bagaimana meningkatkan kapasitas alumni atau lulusan. Mungkin juga ada yang memang alumni kita, mungkin juga memang ada yang dari luar yang memang ingin memenuhi profesi sebagai patokan. Nah, di dalam salah satu upaya untuk meningkatkan level akreditasi kita adalah ketika lulusan itu atau alumni kita itu banyak mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan bidang ilmu. Nah, tentu kita berharap bahwa advokat itu salah satu profesi yang memang relevan dengan ilmu hukum yang ada di sekolah. Tentu sangat tidak berharap dalam waktu beberapa tahun ke depan ya ilmu hukum ini bisa mengganti target yaitu mencapai goal. Tapi memang catatannya yang salah satu poin itu ada dosen ini juga harus memiliki kemampuan berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Sehingga Pak Dr. ini sudah bisa. Tapi itu salah satunya ya, meskipun itu. Tapi saya kira yang paling besar pokoknya itu adalah bagaimana alumni kita itu bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Saya kira kaitannya kembali dengan dia. Karena ini baru pertama, jadi pertama dilaksanakan di sekolah teknologinya. Kita mungkin nanti akan mengevaluasi, kita melaksanakan sesuatu, kita evaluasi di mana yang perlu kita kurang, itu yang kita penuhi, lalu mana yang memang kita sudah bisa kita pertahankan, bahkan dilakukan kita akan tingkatkan. Saya sekali Pak waktu kedua tidak bisa melawan di sini, Pak, tapi mungkin bisa nanti dari sini via WhatsApp kita bisa jam satu dari sini, Pak. Dari menuju bandara dari sini ke bandara kurang lebih 1 jam perjalanan. Kalau pemahaman makasih itu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir pada kegiatan ini. Begitu juga dengan seluruh peserta panitia sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin dari sambutan dari saya selaku pimpinan menyampaikan permohonan maaf jika di dalam pelaksanaan ini mungkin masih ada kekurangan dan dalam kebersamaan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan kita akan bertekad untuk bagaimana supaya kita ini bisa sustainable, jadi bisa berkelanjutan. Kita berharap seperti itu sehingga
Fakultas Hukum ini bisa mencapai targetnya beberapa tahun ke depan menjadi program studi yang lebih orientasi unggul. Itu demikian dari saya dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan khusus profesi advokasi angkatan pertama Fakultas Hukum Polsek Kolaka bekerjasama dengan DPC Peradi Kolaka, saya buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan Bapak Rektor Universitas Tempat dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas 19 November Kolaka dengan Peradi Indonesia. Kami undang Bapak Ketua DPD Peradi Indonesia, Wakil Ketua Umum Bidang Kepabeanan agar mengambil tempat. Yang pertama oleh bersamaan Bapak lanjut sesi foto. Bisa jangan orangnya supaya posisi fotonya sama. Pak Barobil KB agak masuk ya Pak. mungkin meja bisa diangkat dulu biar semuanya juga disini. Pak Rustam Ya, samping Pak Korwil juga. Ya, ini 1, 2. Oke. Ini dibuka ya. Terima kasih Pak. Udah bisa. Satu, dua, tiga, 1, 2. Ini mau langsung foto Pak. boleh yang peserta Pak. Oh, mau langsung. Ya, peserta. Atau Oh, di sini. oh tetap ada yang dulu. Ada yang dulu. Ya, kita seperti di belakang. Yang tinggi-tinggi agak Pak Ketua Panitia. Ambil kursi dulu, kursi dulu. Pak Darmin agak ke ujung gitu supaya cewek-cewek.
Sini sini sini. Yang dari kendari ya. Siap, siap. Nggak apa-apa kalau bajunya. Agak di tengah biar di tengah kita di tengah. Biar tertutup ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tahan dulu, Pak, tahan. Kepal, tangan di kepal. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Jadi bisa bareng panitia dulu, Pak. Dulu, Pak. Panitia. Bisa biar rame. Biar kita rame untuk dokumentasi. Kita dokumentasi. Keluar pesertanya. Ketua panitia juga ya? Ada siapa namanya? Peserta. Siapa? Jangan dipanggil satu-satu semua saja. Aduh, 2 detik. Bila jadi Ambil dia ini. ya mas ini Saya dulu di bawah. desi ambil jadi Kayak pemain sepak bola. ambil dulu 0,5 itu kan enggak Yang sebelah sini nggak ada. Oh, sebelah sini, belakang. sebelah sini. Tertutup tiang. Di belakang mungkin bisa sedikit. sini Ambil bisa aja. 1, 2, 3. Oke, lagi. Ya bebas. 1, 2, Ya bebas. 3. Oke, lagi. jadi mas yo 1 1, 2, 3. Oke. Nanti yang kita pegang fotonya bisa deh. Terus.